Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 1237315. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi IoT dengan protokol MQTT, di mana di sini akan menggunakan WalkMe dan juga Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari IoT protokol MQTT, di mana di sini rangkaiannya terdiri atas SP32, kemudian DHT22 dan juga LED. Untuk LED-nya itu sendiri terhubung ke pin 2 dan yang negatifnya itu ke ground. Lalu di sini ada DHT22. DHT22 ini ada 4 pinnya. Nah, yang pin VCC dihubungin ke 3,3 volt dari SP32, kemudian kemudian pin yang kedua itu ada SDA. Nah, pin SDA itu terhubung ke pin 15 dari ASP-nya, dan negatif atau ground-nya terhubung dengan ground GND pada SP32. Selanjutnya akan saya jelaskan dari bagaimana kodenya. Yang pertama ini ada library dan definisi awalnya. Ini untuk koneksi WiFi, kemudian ini untuk komunikasi MQTT, dan yang DHTH ini untuk membaca sensor suhu dan kelembaban dari DHT dua-duanya. Setelah itu kita konfigurasi pinnya seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa LED-nya itu terhubung ke pin 2, kemudian SDA, dan DHT dua-duanya terhubung dengan pin 15 SP32. Lalu DHT type-nya adalah DHT22. Selanjutnya ini ada DHT pin, DHT type, Wi-Fi client, ASP client, PubSub client, ASP client. Ini tuh untuk membuat objek sensor DHT-nya, lalu mengkoneksikan antara Wi-Fi dan MQTT. Lalu ini ada Wi-Fi konfigurasi, ini mengkonfigurasi Wi-Fi dan juga konfigurasi MQTT. Nah, untuk konfigurasi Wi-Fi-nya kita menggunakan WalkWGS. Di sini saya menggunakan WalkWGS. Kemudian untuk MQTT konfigurasinya itu brokernya kita menggunakan broker hivemq.com. Kemudian untuk topik pubnya, publikasinya itu DHT22 Kania, kemudian topik dari subnya itu ada LED Kania gitu. Lalu ini ada void callback. Nah, fungsi ini tuh nanti dipanggil saat menerima pesan dari topik subnya gitu. Jadi nanti bakal dipanggil ketika menerima pesan dari topik sub. Pesannya itu dari mana? Nanti dari Python-nya. Jadi nanti pesannya itu diubah jadi string MSG gitu. Jadi diubah jadi string MSG. Kemudian kalau misalnya MSG-nya sama dengan on, maka LED-nya bakal menyala. Kalau misalnya MSG-nya off, maka LED-nya akan mati. Selanjutnya itu ada void setup. Void setup ini digunakan untuk menyambungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Terus di sini nanti ada indikator titik-titik saat mencoba untuk menyambung. Selanjutnya nanti juga kalau sudah tersambung maka akan ada tulisan WiFi connected. Selanjutnya itu ada void reconnect. Nah, di void reconnect ini berfungsi untuk jikalau belum terkoneksi ke broker MQTT-nya, maka ESP32-nya akan mencoba untuk menyambungkan kembali. Kemudian setelah tersambung, ESP32-nya itu akan subscribe ke topik LED Kania yang di atas tadi. Lalu selanjutnya ada void setup. Nah, kita masuk ke void setup. Nah, di void setup ini digunakan untuk inisialisasi komunikasi serial. Kemudian pin LED-nya lalu DHT-nya juga, sensor DHT-nya. Kemudian ini ada
koneksi wifi-nya ya, koneksi wifi dan juga konfigurasi brokernya sendiri. Lalu selanjutnya ada void loop. Nah, di void loop di situ kita bakal ngecek apakah koneksi MQTT-nya masih aktif atau tidak. Kemudian di sini juga kita akan membaca suhu dan kelembaban dari DHT-nya. Kalau misalnya valid, maka akan digabungkan jadi payload. Jadi string payload. Kemudian publish ke topik DHT 22-nya. Lalu ada delay 5 detik. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke Python. Ada Python-nya. Nah, yang pertama ini kita harus paham dulu secara garis besar fungsi dari Python di sini apa sih. Yang pertama itu untuk menerima data suhu sama kelembaban dari ESP32 melalui MQTT. Jadi karena kita tadi sudah menerima data dan suhu dari Walkly-nya, maka akan dikirimkan melalui MQTT ke Python-nya gitu, supaya nanti bakal digambar grafiknya. Di situ yang kedua, fungsi dari Python ini untuk mengontrol LED di ESP32 gitu. Jadi di sini bakal dikontrol LED-nya menggunakan tombol begitu, menggunakan tombol yang dibuat. Yang pertama ini ada import beberapa yang diimport. Yang pertama itu ada MQTT. Di sini MQTT untuk komunikasi MQTT-nya. Lalu ada matplotlib yang disingkat sebagai PLT di sini untuk nampilin grafik suhu sama kelembaban. Setelah itu ada Tkinter sebagai TK yang digunakan untuk ngebuat tombol kontrol LED-nya. Habis itu ini ada DQ yang untuk menyimpan data suhu sama kelembaban dari ESP32. Lalu kita masuk ke konfigurasi MQTT. Di sini ada broker sama topik data dan topik kontrol. Ini nyesuaiin aja sama yang ada di Walkly. Selanjutnya kita masuk ke data untuk grafik. Nah, di sini tuh berfungsi untuk menyimpan maksimum 50 data. Terakhir untuk suhu, lalu untuk kelembaban dan juga waktunya. Kemudian ini ada start time-nya, waktu mulainya. Selanjutnya ini ada callback saat menerima data dari ESP32-nya. Jadi kalau misalnya ada pesan dari ESP32 di topik data, maka akan diubah ke format plot. Setelah itu disimpan. Kemudian ini ada stream control LED ke ESP32. Jadi ini yang bakal ngontrol LED ke ESP32-nya. Kalau misalnya on, berarti LED-nya nyala. Kalau off, berarti LED-nya mati. Setelah itu ada dev setup MQTT yang digunain untuk ngatur koneksi MQTT dan memulai loop-nya di background. Habis itu ada fungsi grafik dari matplotlib yang bakal ngebuat grafik suhu. Ini merah, kemudian kelembabannya biru. Di sini juga ada fungsi update. Ini fungsi update. Fungsi update di sini tuh untuk manggil line set data supaya bisa diperbarui setiap detik dengan data baru. Habis itu ada ini fungsi untuk kontrol LED-nya gitu. Kalau misalnya on, kirim LED on. Kemudian kalau off, kirim LED off gitu. Setelah itu nanti di sini ada treat target dengan start GUI start. Ini tuh yang memisahkan antara grafik sama tombolnya.
gitu. Jadi emang sengaja sama saya dibuat terpisah. Baik, di sini saya akan coba untuk start simulasi di Workview-nya. Kemudian ini sudah, selanjutnya kita akan pergi ke VS Code. Ya, baik. Selanjutnya kita running di sini. Nah, ini sudah ditampilkan pengontrol LED dan grafik suhu dan kelembaban. Selanjutnya kita lihat lagi, kita kembali ke Workview-nya, lalu kita akan coba untuk klik LED on. Nah, ini sedang mengkoneksikan ke tamu Workview. Lalu ini wifi-nya sudah connected. Nah, bisa kita lihat di sini LED-nya sudah on. Sudah menerima LED-nya on. Kemudian kita bisa klik off. Nah, dia baru menerima sinyal off dari Python-nya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana grafiknya. Ini ada grafik. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ditampilkan bahwa grafiknya cenderung lurus karena belum diubah sama saya. Nah, sekarang mari kita ubah grafiknya dengan cara mengubah suhu dan kelembabannya. Di sini saya ingin ubah ke sekitar berapa ya? 34,1 saja. Kemudian kelembabannya saya turunin ke 30. Lalu mari kita lihat bagaimana grafiknya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terdapat perubahan pada grafiknya. Di sini 30,3 untuk kelembabannya. Lalu untuk suhunya itu kan ditaikan, jadi naik maksudnya. Nah, dia awalnya itu berada pada kisaran min 14,1, kemudian naik ke sekitar 35,3, walaupun di sini 34 ya, sedikit ya mendekati. Oh, di sini 34, ternyata 34 sudah benar. Baik, itu dia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.